Pertanyaan-pertanyaan akademik menjadi paling krusial ketika seleksi substansi wawancara beasiswa LPDP. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Simak video ini hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membedah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh akademisi saat seleksi wawancara beasiswa LPDP. Mungkin tidak semuanya kita bisa bedah karena waktu yang terbatas, tapi beberapa pertanyaan ini yang sering keluar begitu ya dari para akademisi atau pertanyaan-pertanyaan akademik yang berhubungan dengan akademik kita nanti di S2 begitu. That's why kenapa pewawancaranya berasal dari akademisi, misalnya profesor, doktor begitu ya, karena kita calon S2 pastinya. Dan pastikan kita benar-benar bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Caranya bagaimana? Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Disclaimer terlebih dahulu ya. Sekali lagi disclaimer dulu bahwa pertanyaan-pertanyaan akademik ini harus dijawab dengan akademik. Simple ya, begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan akademik ini harus dibalas atau harus dijawab dengan secara akademik juga. Jangan jawab secara personal. It's a wrong answer. Ya, jawab dengan secara akademik atau jawab secara akademik. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa universitas pilihan kamu dan kenapa milih universitas itu? Ini pertanyaan sangat-sangat menjebak. Kita pengennya misalnya punya alasan pribadi. Oh, pengen Australia karena begini, begitu. Inggris karena pengen begini, begitu. Ataupun Amerika karena pengen begini, begitu. Yang personal itu kita tahan. Buat diri kita sendiri saja. Jawab secara akademis. Boleh tampilkan QS rankingnya. Gitu ya, tapi dia hanya selewat saja lah. Tambahan saja di akhir misalnya ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa university yang kamu pilih tersebut cocok dengan kontribusi kamu di esai. Sekali lagi, universitas kamu itu harus sesuai dengan kontribusi yang kamu tuliskan di esai. Atau yang sudah misalnya kamu jawab, yang akan kamu jawab berikutnya di pertanyaan berikutnya tentang kontribusi. Misalnya kontribusinya tentang pengumpulan gelandangan di jalan agar misalnya dapat pelatihan begitu. Ya berarti cari kampus yang sangat concern dengan research yang berhubungan dengan gelandangan. Gitu ya. Cari research publications-nya. Cari misalnya kalender akademiknya. Cari akademisnya seperti apa. Terus misalnya keuntungan di kampus itu misalnya ketemu profesor, supervisors yang memang fokus di bidang itu. Misalnya kamu lagi fokus pengen ke disabilitas. Cari yang berhubungan dengan disabilitas, profesor, supervisorsnya. Research dulu tuh. Kamu harus cari dulu, investigasi dulu di kampusnya. Ada nggak? Nanti ketika ditanyakan, oh ya, saya sudah berkenalan melalui email dengan supervisors ini. Dan ada di university ini. Dan dia masuk dengan rencana kontribusi saya. Dia masuk dengan rencana tesis saya. Dia masuk dengan rencana apa yang akan saya pelajari atau apa yang akan saya kontribusikan untuk Indonesia. Semuanya nge-link. Jangan soal makanannya enak, weathernya bagus begitu ya, terus negaranya nyaman. No. Itu bukan dicari ya. Cari secara akademis. Lanjut pertanyaan kedua, apa prodi yang dipilih? Kenapa pilih prodi tersebut begitu ya? Gunakan data juga. Cari lihat di website university langsung ke prodinya. Ada berapa SKS di situ? Ada mata kuliah apa saja? Ambil 1, 2, 3 dari mata kuliah tersebut, mana yang cocok dengan kontribusi kita. Matchkan. Misalnya tentang disabilitas bagi masyarakat Indonesia yang begini, begitu. Oh, ternyata ada mata kuliahnya di sini, jurusan ini, nyambung. Dan di kampus ini, nyambung. Supervisornya ada, jurusannya ada, nge-link dengan yang namanya kontribusinya. Aduh, itu udah sudah mantap jawabannya ya. Lalu kasih terkait dengan work atau budaya belajarnya. Apakah sama atau misalnya malah membuat kita jauh lebih baik
di prodi tersebut. Punya supervisors yang keren-keren misalnya yang memang sesuai dengan kontribusi kita begitu ya. Jangan cari supervisor yang pengen yang terlihat keren, profesor, doktor, bla 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 bla, tapi tidak sesuai dengan kontribusi kita juga itu salah. Pastikan memang sesuai dengan kontribusi kita di Indonesia nanti setelah kembali dari kuliah. Selanjutnya kalau ditanya sudah punya topik belum? Sudah punya rencana penelitian belum? Ini pastikan kita sudah mempersiapkannya. Kalau misalnya kita ngambil master of yang coursework begitu ya, yang tidak ada penelitiannya, kasih tahu saja bahwa di S2 saya tidak ada penelitian. Tapi misalnya kalau ada penelitian ya, harus itu dikasih tahu, oh iya ada penelitian dan saya sudah siap dengan rencana proposalnya. Sudah siap dengan proposalnya, judulnya sudah ada, terus mau kapan penelitiannya, siapa supervisorsnya lebih keren lagi, dan nge-link lagi dengan kontribusi kita, rencana kontribusi kita. Pokoknya rencana studi itu menjadi support system untuk rencana kontribusi kita di Indonesia. Jadi nanti jawabannya harus pas begitu ya. Biasanya ditanyanya oleh LPDP dulu kontribusinya apa. Nah nanti ditanya oleh akademisinya, nih salah satu pendukung kontribusi saya adalah nih rencana studi saya bagus di sini, di kampus ini, di prodi ini. Ada pertanyaan lagi berapa SKS yang akan diambil? Hitung begitu ya. Berapa SKS per semesternya. Berarti kalau bisa itu harus sudah pegang tuh yang namanya rencana studi kita ya. Jadi rencana studinya SKS semester ini berapa, mata kuliahnya apa saja, semester 2 apa ya. Itu gampang sekali nyarinya di website. Cari, pasti ada banyak ya. Pastikan kita tahu SKS-nya berapa, matkulnya apa saja per semesternya, terus apa yang tugasnya apa gitu ya. Misalnya ada tugas akhir, final assignment, atau mengumpulkan proposal, atau ada penelitian, kasih tahu sedetail-detailnya. Terus ada pertanyaan lagi, konsentrasinya apa dari prodi tersebut. Kalau memang ada, kasih tahu lebih spesifik lagi, jelas datanya, diambil dari website mana, begitu ya. Pokoknya sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, agar itu sangat mendukung rencana studi kita untuk kuliah di S2. Nantinya akademisi tersebut akan ngasih tahu atau akan misalnya mengerti, oh ya dia sudah siap. Research sudah dilakukan, semua materi ada, semua persiapan ada, tinggal S2, tinggal kuliah. Kalau ditanya lagi, sudah punya publikasi atau belum? Kalau memang belum, jawab belum. Kalau sudah punya, jawab sudah. Ya tinggal jujur saja ya terkait itu. Udah selesai. Kalau sudah punya, apa publikasinya, di mana dipublikasikan. Kalau belum, ya sudah belum. Tapi harus ada effortnya. Oh saya belum untuk menerbitkan publikasi, tapi saya akan terus mencoba untuk bisa menerbitkan publikasi. Apalagi saya kuliahnya di sini, misalnya di kampus ini, itu sudah terkenal dengan publikasi ilmiahnya. Saya bisa belajar banyak di situ. Lanjut ke rencana karir, rencana networking. Misalnya ditanya soal networking di kampus gimana? Oh, bagaimana dengan kesibukannya nanti? Misalnya organisasi kampus, network, dan juga kuliah. Kasih tahu kita punya skala prioritas, saya bisa manage waktu dengan baik. Terus rencana karirnya apa, kasih tahu. Lulus itu mau ngapain gitu ya. Jangan sampai lulus itu mau cari kerja di negara itu udah pasti salah ya. Lulus itu mau ngapain di Indonesia, kontribusinya apa, jelaskan kembali. Biasanya diulang kembali jawabannya. Pengen mencari different point of view dari kita, dari kontribusi tersebut, dilihat dari sisi akademisnya. Pokoknya yang berhubungan dengan akademik itu dijawab secara akademik ya. Kalau yang berhubungan dengan psikologi itu jawab dengan secara psikologi, karakter kita, akademis sesuai dengan akademis kita. Dan untuk yang berhubungan dengan beasiswa LPDP, cari komitmen kita gitu ya. Demikian video ini dibuat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.